Mari kita jujur, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, mendengar nama pemadam kebakaran, pikiran kita terbatas pada api dan air. Tapi saat ini, di Kutai Kartanegara, persepsi itu sudah usang. Instansi ini telah bertransformasi. Mereka adalah tim penyelamat serba bisa yang tingkat kesibukannya mungkin bikin Anda kaget. Seberapa sering mereka dipanggil untuk non-kebakaran? Apa saja misi paling aneh yang pernah mereka jalani? Dan yang terpenting, bagaimana mereka menjaga api semangat di dada pasukannya tetap menyala? Kita dobrak semua rasa penasaran itu hari ini, langsung dari sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Torat. Hari ini kami bersama dengan hal yang sebenarnya lagi viral belakangan ini. Kita bersama dengan superhero lokal yang banyak jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Dan tidak lain tidak bukan, kita bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, hari ini kita juga langsung beraudiensi langsung dengan pimpinan atau komandan dari Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pak Fida Hurasani. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagian dari ini? Penghormatan lah Pak. Kami bisa langsung bertemu langsung nih. Apalagi ini kan belakangan ini kan kita menangkap nih Pak fenomena-fenomena masyarakat. Artinya banyak hashtag naik bahwa untung ada damkar. Ya. Nah, jadi pertama kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat, masih dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, masih tetap diberikan kekuatan untuk melakukan pengabdian bagi tugas-tugas yang diberikan. Alhamdulillah. Pak, jujur nih Pak, akhir-akhir ini kan damkar kukar itu jadi lagi happening meneh nih Pak. Happening meneh di tengah masyarakat. Banyak bener yang salut dan dengan respon cepatnya damkar. Cuma soal kebakaran, bahkan sampai ke ular, handphone jatuh. Nah, gimana nih Pak tanggapan Bapak soal apresiasi masyarakat di belakangan ini Pak? Ya, baik. Sebenarnya apa yang kami lakukan ini tidak lebih karena dari pagi, malam, tembus pagi lagi, kami memang dari dulu selalu melakukan respon terhadap apapun pengaduan masyarakat yang kami bisa lakukan, berikan perbantuan kepada masyarakat. Mengenai hari ini ada istilah pemadam kebakaran dan penyelamatan lagi viral, ya mungkin karena pemberitaan ya, karena multimedia yang begitu pesat, sosial media, kami ada di dalamnya, mungkin ya terbawa lah. Kalau kinerja insya Allah, alhamdulillah, ya tidak berlebihan. Juga kami mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh petugas kami itu memang sudah menjadi suatu kewajiban dan keharusan untuk memberikan pelayanan terhadap semua pengaduan dan pelaporan yang disampaikan kepada kami. Jadi sekali lagi kami sampaikan apa yang kami berikan bentuk daripada sebuah pengabdian yang memang harus kami berikan terhadap setiap pelaporan dan pengaduan. Nanti kita verifikasi apakah ini masuk ke, mungkin ada yang kriminal, ada yang kesehatan segala macam yang sifatnya memang itu ya kita harus koordinasi. Kita tidak bisa main sendiri. Tapi apapun yang masuk, kita sepakat di sini harus kita respon dulu. Nanti verifikasi lapangannya nanti di lapangan. Apakah ini bisa kita eksekusi langsung atau nanti kita butuh koordinasi dengan instansi lain begitu. Oke, siap. Wow, luar biasa Pak ya. Dengan ini Pak, kan belakangan ini kan kita banyak nih melihat Pak ya, bahkan respon sigapnya damkar terhadap kejadian kebakaran belakangan, bahkan drama-drama koceng hilang aja tuh bisa damkar turun tangan tuh. Sebetulnya apa sih Pak resep damkar bisa sebegitu responsifnya dalam menghandle laporan masyarakat sigap? Apa rahasia tuh Pak? Apa di sini kan saya lihat tuh ada alat gym juga. Apa ngaruh tuh Pak kebugaran dengan rahasia? Ya sebenarnya gini, ini tidak lepas dari dukungan ya, sarana prasarana. Betul. Ini saling seperti dua sisi mata uang, saling memerlukan. Jadi kesiapsiagaan itu harus ditunjang dengan beberapa fasilitas ya. Karena tanpa dukungan itu sangat sulit. Karena yang namanya piket siaga, musuh utamanya adalah kejenuhan. Jenuh.
Tidak ada laporan, tidak ada apa, hanya diam, hanya siaga, itu jenuh. Tanpa ada kita beri dengan hiburan atau permainan ya yang positif ya, yang positif biar ini mengisi hari-hari, waktu-waktu petugas itu untuk siaga. Ini salah satu ya yang kami rasakan pada saat ini, salah satu unsur penunjang bagaimana menyikapi kesiapsiagaan itu biar lebih baik dijalankan. Tapi apakah hanya sebatas sarana prasarana? Ya tidak juga. Ya. Intinya jiwa. Apabila sudah memiliki jiwa penolong, jiwa memanusiakan manusia, itu sudah kita miliki, insya Allah semua akan bisa kita lakukan ya. Karena ya memang di tempat kita bertugas ini tidak ada kata lain selain siap, siaga, respon. Itu saja. Tidak ada kata-kata lain. Kapanpun itu, dimanapun itu, ya kita harus selalu siap, siaga, dan respon. Karena ya ini kita berkembang saja, bahwasanya apapun yang diadukan, dilaporkan masyarakat kepada kita, itu intinya orang butuh bantuan, orang perlu pertolongan segera. Kalau dia tidak butuh, dia tidak perlu, dia tidak akan telepon kita, dia akan kerjakan sendiri, ya. Bahkan ada guyonan juga sama saya, Pak, itu kok dikit-dikit damkar, apa nggak capek atau apa? Ya saya bilang ya bukan kita bicara masalah capek dan segala macam. Ini masalah orang butuh bantuan. Kalau dia tidak butuh, ngapain dia telepon kita, buang-buang paket, atau dia kasak kusuk cari nomor kita, atau bahkan kalau dia lapor dengan hal-hal yang kita anggap nggak rasional, itu malah dia yang malu kan. Tapi intinya setiap dia lapor pasti dia butuh bantuan. Butuh bantuan. Nah ini yang saya sampaikan dengan kawan-kawan yang melakukan piket siaga maupun op ya, bahwasanya layanilah setiap pengaduan dan laporan. Karena kalau orang itu tidak butuh bantuan, dia tidak akan menghubungi kita. Dia bisa lakukan sendiri atau dia minta bantuan dengan tetangga. Ya, jadi ini kan banyak hal-hal yang memang kita anggap lucu ataupun seperti apa. Tapi ya kita lihatnya dari sudut pandang mana kelucuannya gitu. Contoh ya, beberapa waktu yang lalu seperti mengusir tikus dari dapur ya. Ya artinya ya kita lucu nih, sampeannya kan lucu. Nah, tapi begitu kita telisik, bagaimana ini jadi suatu kelucuan kalau di rumah itu hanya si ibu dan si anak kecil. Otomatis binatang tikus ini kan membuat geli banyak ya. Kalau perempuan pasti geli aja sama tikus. Nah dia minta tolong sama siapa? Dia minta tolong sama siapa? Ya mungkin dia minta bantu sama tetangga, mungkin tetangganya juga pada sibuk. Ya dia telepon damkar. Ya kita juga nggak terlalu inilah. Ya kita bantu. Namanya juga kita selesaikan, kita ambil tikusnya. Alhamdulillah selesai kan seperti itu. Jadi luar biasa. Ya jadi apapun itu tidak ada pemberat lah bagi kami, karena tidak ada satu kerugian materi pun kita memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Saya pastikan tidak ada kerugian materi pun. Bahkan keringat atau lelah yang kita keluarkan untuk melakukan tugas itu, toh kalau kita konteksnya melakukan pekerjaan, toh sudah digaji oleh pemerintah. Kalau kita lakukan itu dengan tulus ikhlas, kita tambahan pahala dari Tuhan. Kalaupun kita itu harus mengerjakannya, artinya membuat orang yang minta bantu itu minimal dia merasa tersenyum. Ini kan suatu rangkaian yang asik bagi kita ya, bagi kita yang menjiwai di dalam dunia ini, di dunia kegiatan sosial kemasyarakatan ini, itu sangat asik dan tidak bisa dinilai dengan nominal. Nggak bisa kita kalkulasikan ini nilainya berapa, nggak bisa. Jadi memang dedikasi yang luar biasa Pak dari saya juga mewakili masyarakat. Artinya kami juga berterima kasih, ini luar biasa layanan yang bisa kami terima. Dan gini Pak, kita ini kan ngelola jiwa manusia Pak ya. Ngelola anggota ada berapa Pak di sini Pak? Kurang lebih 430 ya, se-Kabupaten Kuta ya. Dan 20 kecamatan. Apa sih Pak rahasia kita bisa nyamakan spirit mental melayani itu bahkan sampai ke seluruh staf yang di bawah, tenaga di bawah. Ini rahasianya harus kawan-kawan harus dengar ya Pak. Ya, memastikan saya selaku pimpinan yang memerintahkan, mengomandoi, saya harus berbuat apa yang harus saya perintahkan. Saya memerintahkan mereka harus siaga. Ya minimal saya juga siaga. Apa bunyi bahasa Pak ya, contoh yang baik itu adalah nasihat yang paling baik. Rumusnya memang seperti itu. Kita tidak bisa mendurhakai
kita tidak bisa mengkhianati itu. Kita selaku yang dijadikan pimpinan, kamu harus disiplin. Ya kita harus disiplin. Kamu harus piket begini ya. Ya saya juga harus piket walaupun oleh anggota saya dibatasin, Pak. Bapak jangan terlalu lama di sini, Pak. Kan dari pagi udah sampai jam 12, setengah 12, jam 11 malam. Istirahat, Pak. 18 jam bekerja. Ya, artinya itulah kita kalau sudah menjiwai ya. Kalau sudah menjiwai apa yang kita lakukan, amanahkan, insya Allah itu kepuasannya itu luar biasa, kepuasan luar biasa gitu. Jadi setelah kita berikan contoh, kawan-kawan pun melihat dengan sendirinya mereka itu lambat laun. Kita tidak terlalu keras di sini mendidik atau membina gitu ya. Tapi kita berharap kawan-kawan itu intinya apabila sudah mau bergabung dengan kita, melakukan tugas-tugas dengan kita, itulah dunia kita. Dan harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Alhamdulillah mereka mencerna sendiri. Kalau mereka tidak paham secara birokrasi kan, kita ini kan di birokrasi, mereka akan menyampaikan maksud Bapak seperti apa. Karena saya sering menyampaikan itu kan pola-pola lapangan. Artinya kalau dikaitkan dengan Pak kami harus absen, Pak kami harus lapor, kami harus mengisi data-data ini apabila ada laporan. Nah saya bilang itu kan nanti kolaborasi di internal kita. Yang penting intinya respon dulu, sigap dulu setiap menerima laporan dan kejadian. Nah artinya ini berkembang. Memang tidak seperti membalik telapak tangan ya kan. Kita di sini setiap siang dan malam selalu bertemu. Ada 3 peleton piket jaga selalu bergantian di sini. Ada 2 shift. Saya sering bertatap muka siang malam. Apa yang mereka rasakan, saya juga hampir semua saya rasakan. Dan apa yang saya rasakan, hampir semua juga mereka rasakan. Artinya disinilah menumbuh kembangkan seperti apa kita nanti bersama-sama di lapangan. Dan saya juga titip pesan dengan mereka. Apabila ada kejadian musibah kebakaran, jangan pernah alfa untuk menghubungi saya. Ya, karena saya akan berada di garisan terdepan sebelum Anda. Kalaupun harus cilaka, saya dulu yang menjadi tamengnya baru Anda. Karena memang hobi ya, hobi saya. Jadi kalau namanya fighter itu saya memang hobi, jiwa saya. Tapi hari ini kan yang muda-muda banyak ya. Artinya kalah gesit, kalah cepat sampai di lokasi, itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Tapi saya juga diberi space oleh teman-teman. Pak, Bapak bagian ini. Bapak di sini. Mereka juga mengatur saya. Mereka juga bagus dengan saya. Itu Pak ya. Sakrab itu. Pantas kelihatan dari muha-muha itu enjoy sekali. Ya. Jadi saya bilang di pemadam kebakaran untuk penyelamatan ini selagi kita masih bergabung, berkumpul, diberi kesempatan umur, waktu dan kepercayaan oleh pimpinan, gunakan status saya selaku pimpinan kalian itu pada saat birokrasi saja. Misalnya gini, Anda mau laporan apa, saya harus menandatangani apa, di situ kan tertera kepala dinas kebakaran itu kan nama saya. Tapi di luar konteks itu kita sama, resiko kita sama, kewajiban kita sama, kita harus bersama-sama. Ini mengurangi kekakuan di lapangan. Karena tujuan kita di lapangan sama. Sehebat apapun kita memimpin, tujuan kita apa? Sama, tujuan mereka pun sama. Tujuan mereka untuk bekerja pun sama dengan tujuan kita. Jadi ini harus satu, ya, Satu visi, Pak, ya, satu visi lah. Nggak bisa kita pimpinan ke kanan, anggota ke kiri, itu nggak mungkin. Ini luar biasa nih Pak. Ini artinya insight yang luar biasa. Kawan-kawan atau masyarakat pasti menyimak nih. Dengan ini Pak, sebujurnya kan kita melihat alur selawasan ini kan tuh cepat ya respon. Sebujurnya seperti apa sih alur kerja internal dari sini, misalkan adanya kebakaran atau ada laporan, ada notifikasi atau seperti apa tim kebentuk, itu seperti apa Pak? Ya, yang pasti Dinas Pemadam Kebakaran itu melakukan piket setiap waktu 2 kali 24, bahkan 7 kali 24 ya. Artinya tidak ada libur. Siang malam itu bisa kita layani. Nah, dengan 3 shift, artinya ada waktu 12 jam per 12 jam gitu kan A+. Apabila ada kejadian seperti kebakaran gitu kan, ini ada yang bermacam-macam. Ada yang laporan langsung via telepon, ada juga yang memang anggota di lapangan menemukan yang lagi off, itu mengetahui langsung menghubungi petugas piket. Ada juga yang teman-teman penggiat media sosial, sosial media, itu melihat live dari
masyarakat, bahwasanya menyatakan di situ ada kebakaran. Itu juga langsung TikTokan gitu. Iya. Luar biasa. Nah, itu juga banyak membantu, walaupun menurut kami itu kurang sempurna. Harusnya kan lapor dulu baru live kan. Prosedurnya ya, itu, Pak, tapi semua itu berguna, bermanfaat Tetap bagi kami. direspon. Tetap kita respon. Wow, luar Nah, itu bagian daripada kebakaran, bahwasanya secepat apapun laporan itu sangat berarti bagi kami. Karena kalau cepat laporan, cepat juga penanganan. Ya kan, karena kita butuh waktu, karena kita ditetapkan mempunyai SOP namanya respon time. Respon time kita itu semenjak kita menerima pengaduan awal itu tidak boleh melebihi dari 15 menit. Wow. Sampai di tempat tujuan dengan jarak tempuh 7,5 km. Jadi 7,5 kilo itu tidak boleh kita lewati 15 menit. Jadi kebayang nih Pak, saya membayangkan Pak, begitu ada sirine kejadian itu berkerabasan bahasa kota itu. Semua harus menyiapkan apa yang harus dia siapkan. Dan itu sudah di APD segala macam ya sudah. SOP sudah siap. SOP-nya harus. Kalau tidak menggunakan APD, dia mungkin berada di ring 2 bahkan di ring 3 di kejadian. Dia tidak boleh ada. Iya, harus itu nggak boleh. Jadi sebelum kita mengamankan orang, kita harus aman dulu pastinya ya. Jadi nggak ada lagi modal-modal nekat, nggak ada modal-modal nekat. Nah, itu harus kita pahami. 15 menit, di bawah 15 menit itu dengan jarak 7,5 kilo. Bagaimana dengan di atas 7,5 kilo? Ya, apakah ada perbaikan? Nah, itu juga PR kita bersama ya. PR kita bersama dengan geografis Kutai Kartanegara, 20 kecamatan, yang jarak antar kecamatan dengan kabupaten itu juga luar biasa tantangannya. Ya, ini kan kita pelan, namun kita melakukan sesuatu lah, walaupun pelan kita melakukan sesuatu untuk membenahi ini. Dengan adanya pos-pos sektor di beberapa kecamatan yang sudah berdiri, yang adanya pos-pos di kelurahan, bahkan di desa, bahkan di RT, menurut pemantauan secara pemetaan kita sangat strategis untuk kita tempatkan di lokasi tersebut, sudah mulai kita tempatkan di beberapa titik. Ini juga sangat membantu pelaksanaan respon time kita. Dan di ujung ending daripada respon time itu adalah keterlibatan peran serta masyarakat terhadap mencegah bahkan menanggulangi kejadian di awal. Artinya sebelum petugas dari pemerintah datang, keterlibatan masyarakat itu juga sangat penting. Simbolnya di mana? Simbolnya di keberadaan relawan pemadam kebakaran yang kita bentuk dan bina sekarang ini. Nah, itu sangat penting, sangat tidak bisa kita abaikan. Itu ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran di depan, di mana lokasi-lokasi mereka itu tumbuh hadir ya. Misalnya di kelurahan A ada relawannya, nah mereka lah, karena kita kan punya jarak ini, pos-pos kita punya jarak. Tapi karena kejadiannya di lokasi A, relawan itu memang ada di lokasi A, keberadaannya dia pasti sudah main duluan. Dia yang respon. Iya, nah itu harus kita, itu nggak boleh lagi sistem dulu ya. Kalau dulu ya mohon maaf, bukan saya dulu dibentuk saja, tidak diurus. Akhirnya begitu ada kejadian, orang-orang kelompok-kelompok yang dibentuk kaget ini dengan SOP nggak ada. Mau berbuat apa, karena memang cuma dibentuk, tidak lakukan pembinaan dan sebagainya. Hari ini kita bentuk, kita bina, kita awasi, terus kita berkoordinasi untuk menghadapi situasi yang memang menjadi tugas-tugas kita gitu. Pak, gini Pak, otomatis kan untuk menunjang kinerja damkar yang sedemikian cepat dan responsifnya itu, otomatis Bapak kan masih punya senjata nih Pak. Senjata itu peralatan. Kalau sejauh ini Pak, armada maupun peralatan damkar gimana sih Pak kondisinya atau kesiapannya itu saat ini? Alhamdulillah saya berterima kasih atas dukungan pimpinan atas ya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, bahwasanya kalau bisa saya pastikan untuk Mako Induk ini dia ibu kota kabupaten ya, Tenggarong, 95% sempurna. Kondisi peralatan. Wow. Ya, Terawat. Ya. 5%-nya itu faktor X. Faktor X. Artinya bisa saya pastikan begitu ada kejadian, starter hidup. Langsung beroperasi. Wah, tuh itu rahasia kawan-kawan. Gak mana diresponsif, alatnya juga terjaga. 95%. 5%-nya di mana? 5%-nya itu takdir Allah Ta'ala. Ya, force mayor. Ya, gitu. Saya menyampaikan kepada teman-teman jangan pernah melupakan takdir.
Karena setiap musibah, kejadian di satu titik itu ujian daripada Tuhan. Kita ini bagian dari skenario dari ujian itu. Bagaimana Tuhan menguji dalam suatu kejadian itu, kita datang mau menghentikan ujian Tuhan. Ya, Tuhan kan ya nak mau lah, pemadam, kau siapa sih mau datang cepat-cepat menghentikan ujian saya? Nanti itu bisa diperlambat. Yang kita pastikan unit kita baru, itu di starter saja nggak mau. Padahal siang malam kita cek, nggak ada masalah. Tapi faktor X tadi, yang saya bilang 5% tadi, itulah kita bagian daripada skenario yang ada di kehidupan ini. Kenapa saya sampaikan itu dengan teman-teman? Biar tidak saling menyalahkan. Yang bagian perawatan tidak disalahkan oleh si pengguna. Kamu gimana sih merawat mobil ini? Padahal dia dengan mata kepala saya sendiri, saya ngelihat dia ngerawat pagi siang malam, mengecek akinya, minyaknya, olinya, dia cek semua. Bahkan saya kan rutin juga ngecek satu-satu mobil, bagian starter hidup. Tapi begitu udah kejadian, jangankan ngadat, tersambung elektrikalnya aja seperti nggak ada gitu, nggak ada bunyi. Nah ini saya bilang tadi 5% kita ada di situ mainnya. Tapi di luar kuasa ya, ya makanya tadi saya bisa presentasikan 50% kita siap untuk wilayah ibu kota Mako. Nah kendala kita hari ini PR kita di 20 kecamatan. Ada beberapa kecamatan kita yang memang belum kita bisa penuhi ya. Ada 2 kecamatan mungkin seperti Muarawis, Kota Bangun Darat gitu ya. Kalau istilah 2 itu belum ada sama sekali karena memang Kota Bangun Darat kan baru, pengembangan baru, masih di cover oleh Kota Bangun Induk. Kalau ke Samboja Barat itu unit sudah ada lengkap tapi masih di cover oleh Samboja Induk personilnya. Nah sedangkan Tabang kita sudah punya 1 unit dan sudah. Nah, Kemang Janggut juga sudah punya posnya, ya sudah Hulu. Seperti Kenohan itu sudah punya, di cover oleh Linmas di sana mengoperasikannya. Muarakaman sudah punya. Bahkan pos-pos sambung, saya bilang tadi pos-pos di desa dan kelurahan juga sudah mulai SP1, kilometer 19, Jonggon, Bakungan, Prangat Selatan daerah Prangat di perbatasan Bontang dan Semarangkayu, itu di Senoni itu sudah ada kita. Nice. Gini Pak, tadi bicarakan tentang masalah yang spiritualitas ya Pak ya, mental dan spiritualitas anggota. Sejujurnya rahasia Pak, apa sih cara Bapak menjaga mental dan spiritualitas anggota ini? Kan otomatis Pak ya, Etam sadar bahwa anggota-anggota pemberani Bapak tuh ada di lapangan tuh, berani itu pasti lahir dari dorongan mental. Apa sih resep untuk menjaga sih tetap punya mentalitas dan semangat yang luar biasa itu? Iya. Ini rahasia yang penting. Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, itu muncul dari siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah menunjukkan keberanian, kalau pemimpinnya menunjukkan keterbukaan, insya Allah di bawah dia pasti akan segan, sungkan, dan minimal dia pasti berucap, masa kita kalah sama pimpinan? Pimpinan aja mau berbuat, masa kita yang ujung tombak tidak mau berbuat? Wow. Jadi simple saja. Tapi contoh terbaik itu adalah nasihat terbaik. Ya ini percaya atau tidak percaya ya. Tapi alhamdulillah yang saya lakukan di sini. Tadi saya bilang saya sangat keterbukaan di sini. Ada, tidak. Artinya ya saya apa adanya. Dan mereka teman-teman di sini tahulah seperti apa kondisi saya ya. Kondisi saya seperti apa. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Baik masalah anggaran, masalah segala macam, silakan dicek. Saya tidak pernah sembunyikan. Dan apa yang dibilang dalam konteks birokrasi itu kong kali kong atau apa, di sini saya nggak mau. Artinya transparan. Ya kita transparan saja, kita terbuka saja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita ini. Jadi kita terbuka saja. Nah di situ mereka akan tumbuh lahir sendiri. Mereka teman-teman jajaran pelaksana itu dengan saya bilang ya yang muda menganggap saya orang tua, yang setengah muda menganggap saya kakak, dan saya yang lebih tua dari saya anggap kakak, saudara, saya panggil mas gitu kan. Artinya nggak ada yang di sini sistemnya kekeluargaan ya. Hubungan emosional saya lebih mementingkan membangun kinerja ini lewat hubungan emosional. Jadi daripada
jabatan daripada jabatan. Jadi, Saya lebih anggota itu merasa diperlakukan layak keluarga aja Pak ya. Iya. Bahkan saya katakan ya misalnya ya dulu itu ya bisa terjadilah teman-teman nggak punya bahan bakar itu ngambil bahan bakar di unit gitu kan. Ya hari ini kita sampaikan kalau saudara Anda tidak memiliki minyak untuk kendaraan Anda, ya ngomonglah dengan kita. Insya Allah kalau memang butuh minyak saja, ya nggak usah ngambil di sarana prasarana dinas yang kita standby kan, ngomong saja. Anda butuh 1 liter, saya kasih 2 liter lah. Memang diperlakukan tidak keluar. Iya harus. Kalau tidak, risiko kita ini berat. Kita memanajemeni ya manusia. Kita memanajemeni peralatan Manusia itu memang. ya. Jadi ini kalau kita tidak bagus, apa ya, tidak suka sama saya, tidak setuju dengan kebijakan saya, bisa jadi pelampiasannya nanti dengan sarpras. Contoh kebijakan pimpinannya parah ini, malas kita ngikut. Rawat nih. Akhirnya apa? Nanti mereka melampiaskan dengan mereka nggak akan bagus merawat sarpras yang ada. Sedangkan sarpras ini bisa kita katakan ini kan peralatan perang kita. Aset. Harus dia Wajib, posisinya tidak boleh sakit. Ya, jangankan meninggal ya, diboleh istilah itu meninggal. Jangankan meninggal alat kita itu, sakitnya nggak boleh. Pada saat dia sudah main berhadapan dengan situasi dan kondisi, dia harus selalu siap fight. Di medan siap tempur nih. Harus siap. Tidak boleh. Makanya itu pantang bagi saya. Ada alat-alat yang rusak. Rusak cepat perbaiki. Sudah jadi prioritas orang. Ya, saya tidak mau rusak, dikanibal lah istilah segala macam. Akhirnya apa? Rusak semua. Wah, berarti memang bisa disimpulkan bahwa mindset kita itu karena lahir dari kekecewaan terhadap manajemen seorang. Ya, saya ya terus terang kami pribadi selaku pimpinan membuat suatu desain seperti apa membangun organisasi ini kan bercermin daripada sebelum. Pasti saya bertanya dengan senior di sini. Senior di sini maunya seperti apa polanya. Kalau memang itu yang terbaik buat kalian, nyaman bagi kalian dalam melaksanakan tugas, ayo kita jalankan sama-sama. Dan saya akan pegang komitmen itu untuk kita mencapai kesuksesan dalam kita melakukan petugas. Saya cuma satu mengharapkan dari Anda semua hanya keberhasilan tugas. Itu saja. Hanya keberhasilan tugas. Nah, untuk mencapai keberhasilan tugas itu kan kita butuh ramuan-ramuan ini. Harus baik, harus jujur, harus terbuka, harus apa. Ya itulah. Jadi tujuan kita sama. Memberikan pelayanan terbaik, tugas cepat diselesaikan, cepat pulang, meminimalkan korban gitu ya, kerusakan segala macam, semua sama tujuan kita. Nah, kemasannya itu tadi, ramuannya di bawah. Banyaklah ya kalau kita mau bicara kan banyak per item gitu kan. Saya harus melakukan apa? Saya harus melakukan apa? Sampai saya harus memberikan pelajaran dengan kawan-kawan di sini. Tempat terjorok kita di kegiatan kita itu biasanya kita pandang itu kan pasti toilet. Ya kan? Sampai saya mengajarkan dengan mereka. Sampai hari ini pun saya masih, kalau saya masuk toilet, saya harus lihat dulu, saya ambil sikat, saya siram-siram, saya kasih pewangi itu kan, bersihkan. Biar mereka juga paham, daerah yang dianggap jorok pun tidak mesti harus dibuat jorok. Akhirnya kan ya dari tempat itu akan meluas ke tempat yang lain. Tapi ini kan butuh waktu. Ya, ini ada pertanyaan juga Pak. Kan ada sebetulnya kanal-kanal laporan untuk ke damkarnya ada berapa sih Pak? Apakah mungkin lewat telepon, nomor WA, ada aplikasi mungkin ada berapa sih? Ya, nomor kita kan cuma 2. Nomor yang disebut nomor telepon Mako dengan nomor telepon WA. Ya, itu yang pasti yang selama ini menerima pengaduan. Biar ditampilkan ya, yang nanti menerima pengaduan. Yang satu masuk dari 112 ya. 112. Dari pusat Kominfo ya. Itu juga berlaku. Cuma saya lewat forum ini saya jujur saja. Itu waktunya agak kalah cepat dengan nomor yang saya sediakan tadi. Yang 2 nomor tadi, nomor telepon Mako sama WA, itu kalah cepat pengaduannya. Karena dia masuk ke 112 dulu,
Operator 112 baru memasukkan ke Kirim lagi. jaringan kita. Akhirnya bisa terlambat tuh, Pak. Ada sedikit. Jadi kalau kita Delay. mau cepat, pasti kalah cepat dia dengan orang langsung melapor langsung ke kedua nomor ini. Oke. Nah, yang lainnya, siapapun yang punya kenal dengan teman pemadam, termasuk dengan diri saya pribadi, itu mereka langsung chat saya atau menelpon saya. Ada kejadian bang, Pak, di sini. Itu juga terbuka. Kita tidak lewat messenger kita, lewat WA, lewat telepon, lewat apapun itu jenisnya, asal bisa dihubungi. Baik saya selaku pimpinannya maupun petugas piket atau teman atau apapun oleh masyarakat yang bertugas di sini, itu jalur semua. Jalur pengaduan, jalur pelaporan semua. Dan semua akan kita respon sesuai dengan maksud dan tujuan dan kemampuan kita di sini. Oke, Pak, ini kan kita masuk musim panas sih, Pak. Ya. Sebelum terakhir nih. Ya. Sebenarnya apa sih, Pak, tips untuk masyarakat untuk menghindari musibah kebakaran? Mungkin dari dinas kebakaran itu. Jadi gini, kebakaran itu tidak mengenal musim. Ya, Mau oke. panas, mau hujan, mau salju ya. Karena Dia kebakaran pemukiman. Kenapa saya katakan begitu? Dua faktor yang sering dijadikan kambing hitam apabila kebakaran. Musim panas. Bukan. Ya, pertama kompor, kelalaian manusia. Oke. Yang kedua listrik. Kembali lagi kelalaian manusia lagi kan, entah itu teknis, kabel tua atau segala macam. Tapi dua ini yang selalu dijadikan kambing hitam. Entah benar apa salah, saya kurang tahu ya. Yang penting dua ini. Nah, sekarang kita mau bertanya atau menyampaikan, kapan dua ini istirahat? Listrik kapan padam? Kecil kemungkinan toh padamnya daripada nyalanya. Yang kedua kompor, api. Di mana orang tidak memasak selagi dia masih hidup? Artinya selagi dua ini masih ada di dunia ini, ancamannya ada di sini. Kapan ini padam? Tidak pernah padam. Pemadam kebakaran harus menjaga ini, jangan sampai kita ketiban apes. Ini dua ancaman. Mau musim panas, mau musim hujan, mau musim salju, ancaman ini akan mengancam kita. Bomnya yang belum. Jadi kita nggak bisa juga. Saya kan sifatnya gini, Pak, ini menghadapi musim hujan, musim panas, Bapak kiat-kiat Bapak harus seperti apa? Iya. Pak, ini ada kegiatan event ini, Bapak harus menyiapkan. Kita nggak menyiapkan apa-apa. Mau situasinya apa ya kita tetap gini aja. Tidak ada penambahan personil, tidak ada penambahan satgas. Karena apa yang kita lakukan siaga hari ini sudah level super maksimal. Saya tidak mau berandai-andai, Pak, kebakarannya kecil. Menurut kamu kecil, apakah ada jaminan saat kamu datang itu tidak meluas melebar? Semua sistem perkuat pemblokiran dari ring 1, ring 2, ring 3, unit kita itu saling menyambung. Saya tidak mengambil risiko, ya. Sekecil apapun, jangan pernah mengambil risiko. Ini masalah nyawa, harta benda masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita. Nggak bisa. Jadi kalau mau musim panas ya musim apa, kami tetap siap siaga. Tidak ada kiat-kiat khusus. Kiat khusus kami ya hari ini yang kami lakukan. Siap siaga, waspada, respon dengan setiap pengaduan apapun itu. Mau hoax, mau benar, bagi kami tidak ada ruginya. Begitu hoax, kita kembali. Kita anggap itu latihan ke respon time kita, kesiapsiagaan kita. Apabila itu benar, berarti kita sudah melakukan tugas kita sesuai dengan harapan oleh masyarakat. Siap. Wow, luar biasa. Terakhir nih, Pak. Sebagai ini dapat gelar nih The Local Hero, pahlawan baru masyarakat nih Damkar nih. Apa sih Pak pesan balik ke masyarakat, apresiasi kembali ke masyarakat, dan ucapan kepada tim Bapak yang sudah berjuang untuk sampai sejauh ini mendapatkan hati masyarakat sedalam ini? Ya, kami hanya sekedar melaksanakan tugas saja. Tidak ada lebih dari itu, ya. Orang melapor, tidak melapor dengan pemadam, setengah rupiah pun gaji pemadam, tunjangan pemadam itu tidak berkurang atau tidak lebih. Mau dia melapor, mau tidak. Maka saya bilang tadi, tidak ada kerugian sedikit pun. Pemadam, petugas itu menerima laporan dengan eksekusinya atau tidak menerima laporan. Jadi ini sebatas kita melaksanakan tugas, ya. Mudah-mudahan lah ya, kita berharap ini akan mempermudah kita nanti menyeberang di Siratul Mustaqim gitu. Ya. Walaupun setitik lah nanti kita dapat dari Tuhan ya, dari Allah itu. Keringat kita, setetes keringat kita lah mungkin dapat penghargaan dari langit. Mungkin itu yang akan memberikan kemudahan kita. Itu saja. Karena kita tidak bisa berharap apa-apa.
Kita sudah gaji ada, tunjangan ada, dan segala macam ada. Mau nuntut apa lagi, ya kan? Nggak ada lagi lah. Kalau bicara kurang, cukup, relatif, saya Tidak cukupnya. tidak ada cukupnya. Kalau sudah kita ini disumpal dengan tanah, mulut kita baru berhenti kan. Nah, ini kita sampaikan dengan teman-teman, Mas. Kita sampaikan teman-teman. Wow. Jangan pernah menuntut yang membuat kita pusing. Besok urusan besok. Hari ini tanggung jawab kita apa? Besok urusan besok. Jadi kita hari ini bagaimana menjaga situasi ini dengan baik, memberi pelayanan yang baik. Itu saja. Jadi apapun istilah di luar sana, ya kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Mohon ikhlas ridho, memberikan doa dukungan. Tapi bagi kami tetap biasa-biasa saja. Kami tetap memberikan pelayanan terbaik. Iya, tidak ada sedikit pun maksud hati kami bersaing atau mencari apa. Ya seorang Pido Rasani berbuat seperti ini. Memang saya mau jadi apa sih? Mau jadi sekda, nggak pernah mimpi, jangankan berharap, mimpi aja enggak. Iya, mau jadi bupati, apalagi. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Juga teman-teman, memang teman-teman yang di lapangan itu, yang jago-jago, yang kuat-kuatnya semangat, itu memang menggantikan saya jadi komandan. Enggak. Jadi sebatas apa yang kita bisa lakukan hari ini, kita lakukan saja. Luar biasa. Ya. Pak, terima kasih atas waktu kesempatan ini luar biasa nih. Artinya kami coba jawab juga kebutuhan dan permintaan nih kawan-kawan di masyarakat. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Banyak insight yang kami dapatkan bahwa satu hal kawan-kawan, bahwa contoh terbaik itu adalah nasihat terbaik. Itu yang dilakukan oleh beliau. Artinya menasihati itu cukup dengan lisan, tapi memang harus dengan perbuatan. Dan itu yang sebetulnya jadi resep dari tadi disampaikan beliau, membangun tim yang luar biasa. Terima kasih Pak Ape atas waktunya. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan podcast Torat.